kita kan nggak akan pernah tahu bahwa Fir'aun itu diceritakan dia menuhankan dirinya. Benci banget kita kepada Fir'aun, sombong. Benci banget kita terhadap kesombongan Fir'aun, iya kan? Tetapi kita lihat, kalau kita membicarakan sesuatu, kamu baca ini pasti berhasil, kamu baca ini pasti masuk surga. Nah, seseorang yang memastikan di sisi itu, dia merasa dirinya Tuhan, bukan hadiah. Berarti dia seperti Fir'aun. Ngapain membenci Fir'aun? Wong itu masih ada darah dan jin dan setannya Fir'aun di tubuhnya. Makanya belajarlah, coba. Seseorang berdoa ingin mendapatkan rizki, dikasih oleh Allah Ta'ala rizki. Dia berdoa tahajud 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, dikasihlah oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika tanyain sama temennya, kamu kok berhasil? Dia ngomong, ini saya, ikhtiar saya yang gigih dan tahajud saya. Mana Allahnya? Berarti dia yakin dengan apa yang dia gigihkan dan dia kerjakan tentang tahajud itu yang menjadikan berhasil. Berarti dia merasa sombong dengan kegigihannya. Sombongnya itu dari mana? Dari sifatnya Fir'aun juga. Walaupun dia sholat, tapi sifat-sifat seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan hanya cuma benci sama Fir'aunnya aja, jangan sampai benci juga dengan Abu Jahal. Kalau memang nggak taunya kita itu punya sifat-sifat seperti itu, keras, kaku, memfitnah. Kerjaan siapa itu? Kerjaan Abu Jahal dan orang-orang munafik. Dan dia sholat, dan dia pakai peci haji, pakai kafiyah kadang-kadang, terserah. Atau dia juga orang biasa seperti dia pejabat, dia sama semuanya. Disinilah yang harus kita sadari, bahwa seorang muslim pun, walaupun dia itu mengatakan la ilaha illallah, tetapi masih banyak orang-orang muslim yang menuhankan dirinya. Tidak sadar, tapi dia sadar. Makanya tauhid itu harus kita kuatkan. Kita harus belajar beneran. Jangan sampai ucapan la ilaha illallah itu, yang kata teman-teman dakwah itu, orang yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga, nggak taunya dia merasa dirinya Tuhan, dirinya sombong. Karena apa? Karena dia mampu, orang lain tidak mampu, dia mampu. Ada kesombongan, ada ujub, ada riya, dan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Amal solehnya habis. Kalau sudah habis, emang dia sadar dia ujub, riya, sombong? Enggak sadar, enggak akan sadar. Karena dia sudah merasa lebih daripada orang lain, dan orang lain yang berbicara dianggap orang itu ilmunya lebih rendah dari dia, sehingga dia lupa bahwa itulah sifat-sifat Fir'aun yang tidak mau diberi penjelasan oleh Nabi Musa bahwa sembahlah Tuhanmu. Dia lupa, akulah Tuhan. Kalau Fir'aun bilang dirinya Tuhan, kalau orang muslim yang lupa, dia tidak bilang dirinya Tuhan, tetapi gaya, kata, perilakunya dia memiripkan dirinya Tuhan. Itu dinilai oleh malaikat atid. Kalau dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Karena syirik dan musyrik itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau dia meninggalnya masih dalam keadaan
musyrik atau syirik itu, ya dia nggak akan masuk surga. Lah dia menuhankan dirinya dan dia nggak pernah tobat. Habis dari mana? Tuh yang bangun jembatan itu saya, ini yang mengadakan negara ini begini, ini saya, ini itu. Sudah, dia bermain Tuhan-Tuhanan. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, itulah yang harus kita ketahui dan sadari. Jangan benar-benar nanti akan masuk neraka, nggak akan keluar. Tetap yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Tetap yang menjadikan kita itu bisa bekerja setiap saat itu Allah. Tetap yang senantiasa kita itu bisa berdakwah itu tetap Allah, bukan kepandaian kita. Kepandaian seseorang berdakwah itu memang dari dia belajar dari ilmu ini, ilmu itu, hafal, terus jadi ujub riya. Terus kalau saya tanyain, otakmu yang punya siapa? Yang punya bapak ibuku. Masa begitu? Karena saya anak bapak dan anak ibuku. Jawab aja terus, bapak ibumu dari mana? Nanti ketemunya Nabi Adam, siapa yang bikin? Selesai. Walaupun bertahun-tahun ngurutkan nasabnya kan gitu. Nggak perlu. Otak kita milik Allah Ta'ala. Berarti kalau seseorang diberi, dititipi, diizinkan oleh Allah Ta'ala pandai, itu dari Allah Ta'ala. Nggak usah ujub, nggak usah riya. Siapapun termasuk saya. Saya belajar untuk tidak belajar. Nah, disinilah sebenarnya harus kita sadari. Ayo kita luruskan. Tidak hanya cuma niat, aplikasi sehari-hari.